Sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Tidak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu, yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Ya. SMP SMA aku itu lemah dalam pelajaran matematika. Mungkin dapat 4, dapat 5, dapat 6 paling bagus. Sama dong. Ya. Tapi soal apa pelajaran sejarah aku selalu dapat 9. Dapat 8 tuh aku marah banget gitu. Karena yang susah itu nggak korup. Yang susah tuh nggak korupsi. Nah, ya, kalau udah ada di situ kan kadang-kadang Belum silau. enggak juga kan. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Ini koleksinya. Siapa? Dia nanya ada siapa? Ada Bunda Luna Maya. Wah, di stres. Nggak mau. Hah? Kenapa? Maksudnya? Dikira Bunda Maya. Udah kirim. Pak Ade nih gila, kecil-kecil udah brainstorm. Criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you. Kenapa Zakia nggak mau? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi Pak Ade yang di situ, kita gitu aja kali ya. Nah, Pak Ade yang di sana. Aduh. Terus, jadi kita mulai duluan ya. Cukup nggak cahayanya Luna? Gak apa-apa nih aku ada itu. Oh iya. Bentar ya Mbak. Ya. Kamera ini kalau Aku udah bilang kemarin tuh ada prank. Apa? Siapa? Biasa kameramenku itu kan apa terlalu excited kamu mau dateng kan, mau nyuting. Terus? Padahal biasanya dia jarang-jarang gitu loh. Terus? Giat, tiba-tiba ada namanya dia giat kameramennya. Kan Langsung. janjinya hari Senin. Kok Pak Ade bilang ini Selasa? Iya kemarin aku prankin. Terus? Padahal yang diwawancara bukan Luna Maya, dia bawa, wah dia giat banget. Siapa? Ada psikolog. Oh, terus nanyain apa? Ya psikolog nanyain itu, nanyain soal body shaming. Nanyain apa? Oh, mantap. Nanyain apa? Body shaming. Body shaming. Terus? Kenapa tiba-tiba ngebahas body shaming? Ya kan si Jering kan apa? Jere. Namanya siapa sih namanya? Jering. Oh Jering. Nggak tahu. Jereng. Aku mau apa tadi? Jereng. Masa sih? Iya. Jering, aku ngomong Jering. Kamu aja yang begini. Terus? Ya kan dia kan apa nyebut pakai di IG kan nama botak segala macam. Itu kan body shaming. Nah, dia kan mesti diajarin kan cara bermanners gitu loh. Ini bisa aja nih Pak Ade panjang-panjang. Paham lah kita. Gak apa-apa. Oke. Supaya hiburannya tetap hidup ya. Loh, aku ini lagi butuh konten untuk YouTube. Ya, bener, Tiba-tiba pas dikasih, ya kan? Iya. Tiba-tiba dikasih ya udah. Kita panjangin. Tapi yang pasti kan kontenku itu ya, yang pasti kontenku itu tidak jauh daripada ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin. Itu intinya. Jadi nggak ada. Kita jangan ngobrol dulu. Kita ini dulu. Oh, iya. Belum Jadi disebut. satu di sana, satu di aja. sini. Oke. Siapa yang ke Pak Ade, siapa yang ke aku? Aku sih udah cukup kayak cahaya dari sini. Yang kurang lu Iya boleh. Iya. Terima ke kamera roll. Action. bilang Iya. depan kamar R. Saya lagi sedang depan kamar Oh R. iya. Nah aku opening dulu. Iya. Jadi ini Luna jalan-jalan dan bener-bener jalan-jalan hari ini. Aku tuh punya segmennya tuh Luna jalan-jalan. Terus Oh. kemarin tuh hashtagnya dari rumah Pak D. Tapi sekarang aku jalan-jalan beneran dan aku diundang ke rumahnya Ahmad Dhani. Dan sudah berapa tahun nih nggak ketemu nih sama Pak D. Via, sini Via. Sini, ini ada Bunda Luna Maya, sini. Iya loh. Sini Via. Via. Hai Via, sini kamu Via. Via. Coba kenalan Adek, aku sini dulu. Muhammad Ali mana? Muhammad Ali. Nah, ini Muhammad Ali nih.
Halo, Belum pernah Muhammad ketemu. Ali. Nah, ini Muhammad Ali. Oh, udah gede banget, salim dulu dong. Kecil. Oh kecil. Mana? Via sini saya. Nasi pergi KKL. Kok ngomongnya kayak bule? KKL nasi pergi. Kunci. Ali. Ali, salim dulu sama tante saya. Kunci. Oh, itu kunci lagi tidur. Enggak, lagi bobo kakak ya. Bobo. Via. Via. Kok ngomongnya bule gitu sih? Banyak yang nonton YouTube. Oh, YouTube. Bahasa Indonesia malah susah. Oh, bagus dong. Iya. So, Pak De, how are you? The brilliant and the one and only Ahmad Dhani. Kita udah berapa tahun nggak ketemu? Lama banget. Kamu terakhir di sini. Rumah ini udah ada ya? Udah dong. Udah. Berarti 2011 ke atas. Ini rumah ini kan dibangun 2011 yang ini. Pokoknya aku Sisi terakhir ketemu Pak De itu, pokoknya sejak Pak De udah politik-politik. Oh, terakhir ya. Udah politik-politik, aku udah ngejauh dari. Wawancara dia di mobil ya. Iya. Iya. Nggak lama dari itu Pak De pokoknya ikut politik-politik, aku agak menyingkir sedikit gitu. Kenapa ya? Aneh ya? Ya habis Pak De ini Kenapa? sih. Kenapa? Kenapa menyingkir? Bukan menyingkir, aku kan nggak ikutan di Oh. politik soalnya. Kamu nggak take a side. I don't take a side. Gitu, aku netral aja. Jadi itu terakhir, terus tiba-tiba rame Pak De. Tiba-tiba ya kontroversi lah, as usual. Kalau nggak kontroversi kan nggak Pak De namanya. Ya nggak Pak De? Ya, itu bagian daripada kalau dalam bahasa Hindu atau Buddha itu namanya dharma. Dharma. Ya, yang harus dijalani. So, jadi kemarin dari dalam terus keluar tuh bagian juga dari dharma. Iya, ada orang yang harus mencari kalau bahasa sekarang kan kontemplasi ya. Ya. Dulu kan belum ada. Kalau dulu zaman orang Jawa dulu tuh bertapa, Jadi kemarin Pak De menganggap dipaksa bertapa. oh dipaksa. Tapi Dipaksa ini dong ada semacam Nih, Via sini. Salam Halo makan teman aku. Via. Waduh, apa kabar? Lihat dulu mukanya dihafalin dulu. Nah, ini namanya Tantulu Namaya. Sini, duduk sini. Tinggi loh. Tinggi loh. Iya, kakinya aja udah gede. Udah gede banget. Terus Pak De, jadi pelajaran apa yang kemarin didapat? Banyak sih. Jadi di Indonesia ini kamu nggak akan bisa jadi ahli politik dengan sekolah. Jadi harus learning by doing memang. Terjun langsung. Learning by doing it. Jadi walaupun kita udah kuliah mau Nggak bisa. Karena pengejawantahan daripada politik Indonesia tuh nggak sama dengan sains politik kalau misalnya kita belajar di luar negeri gitu ya, political science nggak ada hubungannya. Nggak usah politik ya. Kamu belajar hukum di luar negeri sampai S3 gitu ya, di Inggris atau di Yale segala macam, sampai di Indonesia nggak berlaku ilmumu. Iya, emang agak ilmunya. Nggak berlaku karena di sini punya caranya sendiri. Gitu. Tapi kan oke. Boleh tanya sama yang sarjana hukum di luar negeri gitu ya, sampai di Indonesia praktek hukumnya nggak sama. Tapi kan kita emang nggak nganut hukum Amerika. Ya terserah atau- mau di Oh, Belanda pun juga sama aja. Karena prakteknya nggak sama. Misalnya gini ya, Ya. di Belanda itu sudah nggak ada hukum ITE, hukum yang namanya yang seperti aku alami nih. Aku ini kan dihukum atas undang-undang yang katanya dari Belanda kan. Padahal di Belanda sendiri udah nggak ada. Undang-undang yang untuk menghukum aku ini di Belanda sendiri udah nggak ada. Di sini masih ada, gitu loh. Jadi sebenarnya ya seperti aku bilang tadi, kamu belajar politik di luar negeri, belajar hukum di luar negeri sampai di Indonesia nggak sama. Aplikasinya nggak sama, beda. Dan Gitu. memang Makanya kalau mau belajar politik ya harus benar-benar terjun, gitu. terus pelajaran apa yang paling Pak De dapat dari yang kejadian Pak De? Ya pelajaran paling penting ya ternyata Indonesia ini belum menjadi negara demokrasi, gitu. Oke, Ternyata interesting. itu pelajarannya dan kita harus terima bahwa ini bukan demokrasi, Indonesia bukan negara demokrasi. Dan Pak De terima. Ya mau nggak mau kita harus terima gitu kan, karena ya kita sedang dalam kekacauan nasional gitu kalau dalam bahasa saya ya. Kita yang katanya negara demokrasi ternyata bukan gitu loh.
Makan apa sayang tuh? Gula. Gula lihat tuh. Gila makan gula. Giginya ya, ntar keropos loh. Nanti rontok. Rontok, oh iya bener juga nanti rontok. Balik geser ke sini. Kesini ya. Terus kalau misalkan ditanya Pak D yang dulu sama Pak D yang sekarang ada berubahnya nggak? Sebenarnya sama aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang berubah? Ya kalau lebih pintar itu memang pasti Oh ya. lebih pintar, oke. Ya. Kan karena kita kan bisa ngerasain sendiri kan ya. Saya sendiri mengalami leap of intellectuality cukup banyak gitu. Apalagi sekarang cukup berpengalaman. Kalau misalnya sekarang bicara politik Indonesia, aku cukup paham karena aku benar-benar ngalamin ya, benar-benar ngalamin. Apa yang dikatakan juga sesuai dengan apa yang yang menjadi kenyataan gitu loh. Katanya demokrasi ya enggak juga gitu kan. Ada penyesalan nggak sih Pak D? Oh enggak ada dong. Nggak ada. Sama sekali. Sama sekali. So menerima dengan lapang dada Iya atau Iya. Some say masuk penjara itu adalah modal besar untuk jadi seorang politisi. jadi masih lanjut? Iya dong. Konsisten? Iya dong. Serius Pak D? Iya dong. Really? Iya. Kenapa enggak? Mau sampai tahap mana? Ya terus dong. I mean berhenti, mau cita-citanya apa? Presiden Apa? atau Ya apa aja lah. menteri? Ya apa aja nanti kita lihat aja Anggota. nanti. Apa aja nanti ya pasti orang mau masuk dunia politik itu pasti ingin berkuasa kan pastinya. Ya berkuasa itu kan dalam konteks macam-macam. Ada yang tidak menjadi presiden berkuasa, ada yang jadi presiden tapi tidak berkuasa, gitu kan? Itu kan aplikasi yang akhirnya ada di Indonesia kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau Ahmad Dhani inginnya berkuasa, Ya tentulah karena saya kan punya sekeranjang kebenaran kan, ya kan? sorry. Kita punya sekeranjang kebenaran, mana bukan KKN ya? Kali KKL. kenapa Pak D tadi? Ya kita kan punya sekeranjang kebenaran. Sekeranjang kebenaran itu kan nggak akan ada artinya tanpa segenggam kekuasaan. Gitu. Itu udah ada di laguku sebenarnya Dewa tahun 2002, judulnya Bukan Rahasia. Jadi kita punya sekeranjang kebenaran, kalau tidak punya kekuasaan ya nggak ada artinya. Ya kan? Nggak harus saya yang berkuasa, bisa jadi mungkin teman saya. Atau bisa jadi grup istri. saya yang berkuasa gitu kan. Mulan yang udah Ya bisa jadi kan Mulan duluan ya, itu kan lain cerita. Do you Sudah. support her? Iya dong, pasti dong. Mulan untuk maju terus support. Ya maksud saya Criticizing all you see. Backchat, analyzing what I say. Backchat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Backchat, it's driving me insane. It's battle to the end. Not your time, you come again. untuk kegiatan politik ini karena kan kita kan didukung sama partai kan. Kebetulan partai juga support. Yang minta Mulan untuk masuk ke Gerindra itu kan partai. Jadi bukan kita yang minta, bukan Mulan yang minta untuk jadi anggota legislatif ya. Partai yang menawarkan, terus akhirnya Mulan masuk. Ya why not gitu loh. Why not? Ade nggak kangen musik aja gitu kayak Musik itu kan hobi sebenarnya politik dan musik itu sama. Musik itu hobi, politik itu hobi. Gitu. Waktu itu saya passion kan, akhirnya menjadi passion, hobi dan menjadi passion. Politik musik itu passion, saya jalanin, kebetulan ada rezekinya, ya kan? Ya politik juga saya jalanin juga. Kebetulan masih merugi, nah, itu kan masalah waktu aja. Iya. Tapi kalau misalkan ditanya Ahmad Dhani itu pengen dikenang sebagai apa? Loh, aku itu hanya menjalankan dharma aja gitu, bahwa saya adalah
anak dari seorang anggota DPR MPR, ya, DPR RI tahun 1968. Saya adalah cucu daripada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, ya. Ya itu dharma saya gitu. Dharma saya artinya memang dari garis keturunan memang kita adalah garis keturunan kesatria. Ya garis keturunan kesatria yang menjalankan dharmanya lah gitu. Dharmanya apa? Berbakti kepada negara gitu. Jadi nggak berubah ya dari dulu. Enggak, dari dulu nggak berubah. Jadi tetap maju dan konsisten. Ya, menjalani dharma lah, menjalani dharma. Bukan karma sih, menjalani dharma. Ya beda karma. Iya. Speaking of Saya kan seorang muslim ya. Saya seorang muslim. Tapi saya percaya tentang pembagian kasta daripada Hindu. oh gitu, Iya. apa Pak De? Ya karena sebenarnya menurut saya orang Islam juga sebenarnya di Islam juga sebenarnya ada itu sebenarnya. Cuman kan akan menjadi apa perdebatan, masih menjadi perdebatan kan, bahwa sebenarnya di Islam pun juga percaya sebenarnya dengan kasta itu karena ada gitu. Ya kan ada. Jadi menurut saya ya itu tadi, kalau dilihat dia kasta saya kan sebenarnya kesatria. Kakek saya itu tentara angkatan darat, bapak saya anggota DPR, ya kan? Jadi sebenarnya ingin melanjutkan Ya kastanya apa yang tuh sudah kastanya tuh digariskan. kasta berbakti kepada negara gitu. Kasta berbakti kepada negara. Banyak sebenarnya kalau orang ngalamin hal yang kayak Pak De gitu biasanya udah kapok, udah berubah haluan gitu. Enggak lah. Justru malah teman-teman di partai itu justru malah kalau pernah nonton film-film gangster ya, Ya. mereka yang pernah masuk penjara dan tabah biasanya naik pangkat semua. Sama di partai juga kayak gitu. Jadi Pak De tabah. Ya. Tapi masa sih Pak De jadi sebenarnya Ahmad Dhani yang dulu dan sekarang tidak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Mungkin lebih pintar. Kalau itu pasti. Kalau lebih Lebih pintar, tabah. lebih pintar pasti, lebih banyak pengalaman pasti, lebih banyak tahu informasi itu lebih pasti gitu ya. Ada jangan Kira ada hand sanitizer. bukan hand sanitizer ini sayang, ini buat bersihin piringan hitam. Ini buat bersihin piringan hitam. Do you know vinyl? Yes. Huh? It's in front of you. Do you know vinyl? Itu Hmm? hitam. Item yang mana item? Aduh ini kelakuannya kayak siapa ini? L, sis L. Kumam. Oh makanya Kuman di mana kuman? Pak De, Ya. speaking of kontroversial, Tadi kalau Pak De nonton nggak dinosaurus. kalau Pak De nggak kontroversial kayaknya kurang lengkap lah. Dinosaurus red. Iya, Rar. Kemarin atau mungkin masih berlanjut perseteruan dengan teman kita yang di Bali juga. Itu kenapa sih awalnya? Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu ngurusin. Sebenarnya ini membuktikan konsistensi saya ya. Sebenarnya membuktikan konsistensi saya terhadap orang-orang yang meremehkan agama gitu. Saya masuk penjara karena saya menghujat penista agama dan pendukungnya. Itu sebenarnya juga agak nggak masuk akal sih. Kayaknya di dunia tuh tidak ada di dunia orang yang menghujat penista agama masuk penjara. Ya cuman saya ini di dunia gitu. Artinya memang ya kita harus sadar bahwa memang penguasanya ini ya mereka gitu kan. Masuk penjara ya oke lah, nggak apa-apa. Dan saya tetap konsisten kepada mereka yang meremehkan agama, termasuk Jering ketika dia bicara bahwa agama itu adalah konspirasi. Ya saya konsisten bahwa itu akan saya lawan gitu loh. Tapi kan mungkin kadang-kadang orang berbeda pendapat, nggak apa-apa dong. Kita bukan membenarkan atau menyalahkan ya, tapi kan intelektual seseorang, cara orang berpikir, cara orang ingin Ya makanya. berpikir tentang kehidupan ini kan kita nggak bisa kotak-kotakin dan Makanya saya kan menantang dia untuk membuat YouTube bagaimana penjelasan bahwa agama itu adalah kontroversi. Kan orang kan berbicara kan harus punya tanggung jawab. Kan nggak bisa dia bilang agama itu kontroversi, tapi dia nggak jelaskan. Makanya konspirasi. iya konspirasi kan, konspirasi. Makanya aku menuntut dia untuk menjelaskan gitu. Kalau nggak dijelaskan berarti kan cuman tahu judulnya aja gitu, isinya nggak ada kan. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Ya jelasin dong, kalau agama itu konspirasi jelasin. Kalau enggak ya banyak orang jadi marah kan gitu kan.
Marah bukan karena pernyataannya, tapi karena nggak ada juntrungannya ini apa agama itu kontroversi itu apa gitu. Jadi ini mau lanjut terus nih Ya, sampai ketemu. Saya sih berharap dia bisa menjelaskan itu dalam sebuah YouTube ya, bikin cerita atau bikin jadi supaya orang bisa paham bahwa agama itu adalah kontroversi gitu loh. Konspirasi. Konspirasi. Oh, ini Kontroversi ngomongin belum. Gara-gara kamu ngomongin kontroversi terus Ya, ya. Pak Ade kan kontroversi. Konspirasi bahwa agama itu adalah konspirasi. Tapi Konspirasi harus dijelaskan. endgame-nya apa Pak Ade? Hah? Maksudnya ending Saya Pak nggak Ade tahu, ingin harap. saya nggak tahu. Pokoknya selama ada konten yang bisa bikin masyarakat banyak terbuka, cakrawala berpikirnya sih, saya akan terusin no ending gitu loh. Jadi apa saja yang nggak usah harus dari jaring, apa saja yang menurut saya bisa saya ambil, ya ibaratnya itu barang buruan gitu ya. Nah, ini dapat barang buruan nih saya nih kan. Nah, saya barang buruan, saya ambil, saya kupas dalam sebuah tayangan YouTube saya sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Karena di dalam YouTube saya juga banyak sesuatu yang masyarakat banyak yang nggak tahu gitu. Misalnya tentang kisah-kisah. Tapi open for dialog dong. Apa? Open for dialog dong. Maksudnya terbuka Oh iya. untuk dialog. Iya, terbuka untuk dialog. Dia udah WA saya, ya. Dia udah WA saya. Dia pengen berdiskusi. Oke, diskusi kita lakukan di Jakarta, ya kan? Oke. Saya nggak mau diskusi di IG karena IG itu soundnya jelek. IG live tuh soundnya jelek. Saya mau diskusi ini di Jakarta. Kayak gini lah. Ya. Kamu datang ke sini, lu namanya aja mau datang ke rumahku, masa jaring nggak mau datang ke rumahku, ya kan? Ini kan diskusi namanya, ya kan? Ya, diskusi asik gitu loh. Tapi dengan audio pakai ini kan clip on kan bagus nih. Ini menunjukkan bahwa lu namanya itu profesional gitu loh. Jadi audio bagus. Jadi kalau di dalam sebuah tayangan, menurut jaring IG juga bagus ya. Itu kan bagus atau enggak itu kan standar kan, standarisasi orang kan macam-macam ya Jadi kan. kalau nggak ketemu di tengah gimana nih? Ya terserah. Kalau aku maunya sih pakai YouTube kayak gini, pakai clip on, pakai Kamera, lighting yang baik semuanya Terus gitu loh. open discussion, Iya. terbuka, berdiskusi dan adu argumen, adu ilmu. Iya. Dan Gitu. ini hanya Dan masyarakat pun sangat pengen mendengarkan loh. Apa sih agama itu kontroversi itu agama itu konspirasi itu dari mana gitu. Runtutannya dari mana harus dijelaskan gitu. Dan saya pengen banget mendengarkan penjelasannya gitu loh. Oke. Nih, Tapi sebenarnya menarik sih. sebenarnya Kita karena saya tidak akan berdebat gini karena di dalam agama Islam tuh berdebat soal agama itu nggak boleh. Oke. Di dalam Islam itu nggak boleh. Makanya di dalam YouTube pun saya juga jelaskan. Banyak orang Islam juga nggak tahu. Banyak orang Islam sendiri senang berdebat soal agama. Padahal sebenarnya itu dilarang sama agama. Jadi yang harus dilakukan apa, Pak Nek? Ya jalanin aja masing-masing gitu loh. Jalanin aja masing-masing gitu. Oke. Yang penting tidak menyerang. Yang penting tidak menyerang ya. Kayak misalnya Ahok dia bilang Al-Maidah 51, dia bilang ulama itu berbohong. Itu kan menyerang namanya, ya kan? Ngerti ya? Nggak boleh menyerang itu nggak boleh. Ini terlalu serius ini. Bukan serius, ini nggak serius. Ini Ini- basic knowledge saja. Betul. Ngerti nggak ya? Tapi Jadi ini membuka luka lama loh nanti. enggak lah. Enggak ya? Enggak dong. Orang harus belajar bahwa kita tuh boleh berbeda, tidak boleh debat dalam agama dan tidak boleh menyerang. Kalau udah menyerang udah lain lagi. Tapi ini berlaku untuk semuanya dong. Semua. Tidak hanya Sebenarnya- kepada Islam tapi Sebenarnya Islam pun jangan. sebenarnya Islam sama Islam pun juga nggak boleh berdebat Ya, sebenarnya. Nggak boleh menyerang. Nah, maka dari itu untung ada materi ini sehingga masyarakat akhirnya bisa lebih paham bahwa sebenarnya di agama Islam itu sudah diajarin tidak boleh debat agama. Islam sesama Islam maupun Islam sesama Kristen, apalagi Islam sesama Islam aja nggak boleh debat kok, apalagi dengan agama lain. Makanya saya kadang-kadang suka aneh kalau ada acara debat agama nih. Di mana ada debat agama? Banyak banget kalau kita lihat YouTube. Masa sih? Iya, ketik aja debat Islam Kristen keluar semua di YouTube. Oh. Debat Sunni Syiah keluar semua. Aku nggak suka yang gitu-gitu soalnya. Pengennya yang damai dan toleransi aja. Ya nggak? Bentar lagi. Justru itu makanya kan itu kan berarti kan sebenarnya intisari daripada toleransi itu adalah ajaran Islam itu tadi dilarang debat.
Ya kan? Itu kan intisari Tapi Islam itu. kadang-kadang kan orang punya pendapat, Pak De. Loh, boleh punya pendapat tapi Ini jangan kita nggak menyerang. ngomongin agama ya, Enggak, iya. secara general aja. Boleh punya pendapat tapi jangan menyerang. Itu ya. Jangan Tapi menyerang. susah kan? Kadang-kadang kita berpendapat, tapi orang seperti mendengar itu menyerang. Loh, ya kalau dia sudah bilang orang ulama itu berbohong itu Kita nggak nyerang. ngomongin itu ya. namanya, ngomongin itu namanya ya. menyerang ya kan? Namanya menyerang kan? Kita ngomongin yang lain lah. Ya misalnya apa misalnya? Ya contoh yang terjadi sama Pak De juga. Yang mana tuh? Ini Pak De lah. Yang kejadian Pak De dianggap menyerang. Loh, Pak De kan Loh, kasusnya Pak De. loh iya kasusku kan aku menyerang kriminal. Lu nggak apa-apa dong menyerang kriminal. Kan tweetku kan bunyinya siapa saja yang mendukung penista agama. Loh. Ini yang dipermasalahin Twitter ini. Iya, Twitter kan. Oh. Aku kan masuk penjara kan gara-gara Twitter. Twitter. Iya. Aku pikir yang Pak De di Di hotel Mojopahit. Monas. Heeh. Di hotel Mojopahit Iya. kalau yang aku bilang idiot. Iya kan? Itu juga aku di apa kena hukuman bersyarat. Tapi itu di dalam Islam itu nggak apa-apa. Orang mengumpat saat dia terzolimi itu nggak apa-apa. Itu Al-Quran malahan. Oke. Jadi kadang-kadang dulu kalau aku nggak punya pengalaman ini, aku nggak ngerti bahwa ternyata di Al-Quran tuh orang boleh mengumpat ketika dia terzolimi. Ini ada. Ada di Al-Quran. Suratnya? Ada suratnya. Nanti aku cariin. Karena itu aku jadikan pledoi waktu itu. Ayat itu aku jadikan pledoi di pengadilan. Tapi kan pengadilan kan nggak ngerti soal agama kan. Jadi ya dinafikan lah. Karena ini udah politik semuanya. Aku mungkin pengen dengar kabar di luar karir perpolitikan dan yang lain-lain. Pengennya tahu yang nih di rumah segala macam. How are you? It's been very good since lockdown. Ya? Ya karena dengan lockdown ini kita bisa tata rumah gitu loh. Oh jadi ada benefitnya juga. Iya, kalau enggak kapan aku beresin rumah, nggak ada waktu. Sekarang aku bisa punya banyak waktu beresin rumah. Ini agak baru sih kayaknya. Iya, ini barusan juga ini. Kalau nggak ada lockdown ini nggak terjadi nih ruang musik. Aku lagi bikin ruang musik. Ada piringan hitam, ada CD, ada DVD, ada kaset, mau kumpulin di satu tempat. Jadi kayak sekarang kan record store itu kan udah nggak ada kan. Iya. Jadi aku bikin record store di rumahku sendiri gitu. Seru sih. Heeh. Terus sekarang kegiatan Pak De itu apa? Selain kalau let's say kita nggak ada lockdown, Pak De ngapain? Sebenarnya kemarin tur Dewa kemarin lagi penuh-penuhnya. Oh iya ya, Tur Dewa. Terus Lagi akhirnya, penuh-penuhnya sebenarnya. Tiba-tiba ya cancel postpone dulu semuanya. tapi nanti selesai ini lanjut lagi. Hmm. Terus kalau di rumah Pak De ngapain aja? Selain bersih-bersih bersama keluarga, Ya, masak kan? ya menikmati kehidupan bersama anak-anak. Anak-anak, Heeh. ibunya nggak di... Iya dong, ibunya kan malam-malam dinikmati. Oh alah. Anak-anak semua di sini sama Pak De? Ya. Dul? Nggak, Dul sama ibu? Dul sama ibunya. Al sama El kadang-kadang aja kalau ini Lagi ibunya. sini. Jadi bolak-balik. Yang bisa sharing tuh Al sama El bisa sharing. Kalau Dul dia masih anak mama banget. Gitu. Ya nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa-apa sih. Dia merasakan mungkin lebih butuh ibunya. Iya, atau namanya juga anak bungsu kan wajar. any plan? I don't know. Mungkin nambah anak atau Aku tuh nggak pernah punya berencana, hidupku tuh nggak punya ada rencana sebenarnya. jadi ngalir aja. Aku juga tidak pernah berencana untuk menjadi legendaris. Cie. Wah. Oke, speaking of nggak ada rencana untuk jadi legendaris gitu. Apa sih yang dilakukan Ahmad Dhani bisa menjadi legend? Nggak ada, jadi gini. Dulu itu saksinya Bujana. Criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Back chat, it's driving me insane. It's battle to the end. Not your time, you come
kan aku ini kan bercita-cita jadi pemain keyboard jazz kan, cita-citanya itu. Jadi lulus SMA itu cita-citanya pengen main band di kafe aja gitu, penghasilan 8 juta. Itu kan cita-citanya dulu cuma itu sebenarnya, sederhana, simple. Tapi karena aku itu memang orangnya serius, kerja keras gitu ya, bikin album serius, semuanya aku kerjain serius. Aku nggak pernah nggak serius, termasuk dalam politik aku pun juga serius. Gitu. Jadi ya rezeki itu ya datangnya ya memang ya nggak disangka-sangka gitu loh. Iya. Aku orangnya sangat serius dalam berbagai hal gitu. Apapun ya, misalnya aku suka sama Queen, aku serius. Suka sama Queen itu serius, aku semua albumnya Ngulik semua albumnya punya, aku punya, semua albumnya aku denger, bukan nggak denger semua. Gak usah Queen ya, U2, aku semua punya albumnya. Genesis punya semua albumnya. Michael Frank semua punya albumnya. Ella Fitzgerald punya semua albumnya, Frank Sinatra punya semua. Aku kalau suka sama sesuatu serius gitu. Jadi yang membuat Pak termasuk misalnya aku penyuka sejarah ya karena aku beragama Islam ya, sejarah Islam ya aku serius belajar ya. belajar itu apa baca aja. buku atau Ya belajar ya baca buku gitu. Kan seperti yang Rocky Gerung bilang kan, bahwa sekolah itu menunjukkan bahwa kamu pernah belajar, tidak membuktikan bahwa kamu bisa berpikir gitu. Setuju. jadi kadang-kadang banyak orang yang udah S1, S2, S3 tapi dia nggak bisa berpikir karena memang berpikir itu nggak ada hubungannya sama sekolah gitu. Apalagi menghasilkan buah pikir ya. Yeah. So I think that's made you right here right now Ya itu tadi sebagai legend. karena ya tentunya kan aku kan selama ini kan hidup dari kekayaan intelektual kan, hidup kan aku dari kekayaan intelektual kan, jadi memang aku punya bakat dalam cara berpikir, dalam mengolah pikiran itu memang punya bakat di situ, dan disitulah yang bisa aku baktikan pada negara itu dari situ gitu. Menurut Pak D, orang-orang yang bisa jadi legend tuh orang-orang pilihan nggak? Atau siapa aja bisa jadi legend asalkan dia kerja keras atau serius kayak tadi Pak D, karena ngapa-ngapain selalu serius. Kalau kataku itu aku percaya itu tadi sih yang disebut tadi itu Pilihan. awal, Pilihan bukan yang kita bahas tadi soal Hindu. Dharma. Itu memang sekali kamu ada di kelas Brahmana ya kamu ada di situ terus. Sekali kamu berada di kelas Ksatria ya kamu akan di situ Jadi terus. pilihan dong. Orang-orang pilihan yang Sekali kamu ada di kelas Waisya ya sudah di situ. Dan orang Hindu itu menempatkan orang dalam bahasa sekarang the right man on the right job gitu kan. Jadi untuk jadi raja itu harus ksatria. Gitu, harus dari kelas itu. Jadi jangan dari kelas Waisya kamu jadikan raja, ya rusak semuanya. Itu ilmu dari Hindu ya yang belum kita pakai. Itu. Ada orang yang dari kelas Brahmana, misalnya Gus Dur jadi presiden, ya nggak cocok juga, ketinggian. karena memang pemikir. Iya, ketinggian gitu. Orang jadi presiden ya harus dari kelas ksatria kayak Pak Harto gitu ya, tentara cocok. Apalagi? Ya Soekarno cocok, ya kan? Cocok. Seorang ksatria dari muda kan emang ksatria dia. Ya, Konsisten. artinya aku kurang setuju aku kurang setuju ketika pedagang dijadiin presiden gitu. Ya nggak cocok aja. Tapi Trump pedagang. Trump pedagang. Kamu nggak tahu bapaknya kakeknya siapa? Nabi Muhammad juga pedagang. Bisa. Tapi Nabi Muhammad kan pedagang, tapi dia dari kelas Brahmana. Ngerti ya? Ada yang memang kayak banyak habaib kan Brahmana kan. Habib itu kan Brahmana. Ada juga habib yang punya hotel besar, habib yang punya travel besar juga ada gitu. Jadi, tapi kan tetap roots dari kakek-kakeknya kan dia kan Brahmana gitu. Jadi si Trump memang Kita nggak tahu kakeknya Trump mungkin tentara, jenderal, nggak pernah tahu. Ya karena kan? coba aku Google deh, mungkin teman bisa sharing. Dan hampir semua presiden Amerika ya itu on the same roots. Mereka tuh di mbah-mbahnya di atas itu mereka kan tercatat semua kan. Mereka tercatat kan, dan mereka tahu benar bahwa mungkin saudaranya kakeknya Trump itu juga kakeknya Obama, kakeknya sama Benjamin Franklin sama, satu benih semuanya. Oke. Bisa jadi. Pelajaran ini sih
lately lagi belajar tentang apa sih Pak De? Since kan Pak De suka banget berpikir, suka belajar. Yang terakhir ini yang terakhir nih Pak De pelajarin tuh apa? Tentang apa? Nih soalnya lagi ngobrolin. Tentang Indonesia. Oh ya? Tentang Indonesia. Apa yang berbeda dari pelajaran kalian? Ya banyak hal-hal yang tidak dia. Aku itu dulu waktu SD, SMP, SMA itu matematika. Waktu SMP, SMA ya. Kalau SD aku selalu juara 1. Kalau begitu masuk SD, SMP, SMA aku itu lemah dalam pelajaran matematika. Mungkin dapat 4, dapat 5, dapat 6 paling bagus. Sama dong. Ya. Tapi soal apa pelajaran sejarah aku selalu dapat 9. Dapat Sama 8, dong. dapat 8 tuh aku marah banget gitu. Karena memang itu passionku dari dulu adalah sejarah. Lalu and then ternyata aku temukan ada beberapa hal yang tidak diajarkan di kurikulum sejarah Indonesia saat kita belajar dulu. Banyak gitu. Oke. Misalnya sebenarnya kita tuh nggak dijajah sebenarnya. Kan kita belajarnya kan tahunya kan kita tuh dijajah 350 tahun. Sebenarnya kita nggak dijajah. Belanda. Heeh. Iya. Nggak dijajah. Karena mereka dagang kan sebenarnya. Iya. Kalau Tapi kan pelajaran sejarah dulu kan kita tahunya dijajah 350 tahun. Iya. Itu kurikulum kita gitu. Nah, banyak hal-hal itu yang aku dapatkan dari belajar sendiri, dari berpikir sendiri tentang Indonesia. Apa itu Indonesia? Itu aku emang kalau kamu tanya soal itu tadi kebetulan. Itu Indonesia itu adalah sesuatu yang sedang aku pelajari sekarang. Dan banyak sekali aku dapat ilmu baru tentang Indonesia. Apa itu Indonesia gitu. Bagus juga, makanya dengan adanya channel-channel YouTube gini nih kita bisa banyak tukar informasi dan itu tadi tukar pikiran, berdiskusi soal Indonesia gitu dengan data-data yang kuat, dengan argumentasi yang kuat. selain yang tadi Pak De pelajarin apa lagi? Tentang Indonesia deh. Selain yang ternyata 350 tahun tidak pernah dijajah. Ya itu tadi sebab-sebabnya kenapa tiba-tiba bisa sampai dikuasain asing. Kan VOC itu kan asing, Ya. Belanda asing. Kenapa? Sebab-sebabnya itu apa? Sebabnya nggak diajarin dulu di sekolah, nggak diajarin dulu. Dan itu jadi hal Ya, yang ya karena dengan kita belajar masa lalu kita bisa tahu soal masa kini, ya kan? Dan kita bisa tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan gitu. Tanpa kita belajar sejarah kita nggak tahu apa-apa. Kita benar-benar blur mau jalan kemana ini gitu loh. Indonesia ini apa sih? Sebenarnya sih Indonesia ini apa sih gitu loh. kalau Pak De memang benar-benar cita-citanya pengen terjun ke politik dan Berbakti lah kepada Berbakti negara ya. gitu. Apa- Berbakti kepada negara tuh salah satu caranya ya masuk politik gitu. oke, to be in the system berarti. Nonsen lah ya kalau tidak masuk dalam politik tuh apalagi masuk dalam sistem tuh nggak mungkin lah bisa berbuat sesuatu pada bangsa ini. Itu tadi sepertinya sih aku nulis lirik itu kan ada di lagu Bukan Rahasia ya. Bukan Rahasia Dewa 19 tahun 2002. Itu liriknya aku tulis, bukan rahasia bila segenggam kekuasaan itu lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Aku lupa itu mungkin yang ngomong itu namanya Khalil Gibran mungkin. Atau mungkin penyair-penyair Arab sebelumnya aku nggak tahu ya, mesti dicari lagi. Tapi itu memang benar gitu loh. Tanpa segenggam kekuasaan, apalah artinya kebenaran? Sekeranjang kebenaran nggak ada artinya gitu loh. Jadi Pak De benar-benar mau terjun ke dalam sistem. Dan pada saat Pak De ada di sistem dan berhasil ada di situ, apa sih yang pertama pengen Pak De baktikan kepada negara? Ya sebenarnya gini, sebenarnya simpel aja sih ya. Nggak banyak ngomong gitu. Kalau menjadi presiden itu ya berbakti itu ya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kalau menjadi presiden tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya nggak ada baktinya, gitu kan? Tapi kompleks loh, ada di atas itu. Kan banyak, Ya kalau kita nggak belum sesimpel yang kita pikir. Ya karena kita belum ada di sana kan. Iya. Jangan-jangan kalau kita udah di sana, ternyata gini doang. Bisa jadi. Aku pernah ingat Bisa kan? jadi. Aku pernah ngomong apa susahnya sih jadi gubernur itu? Jadi gubernur Jakarta tuh gampang banget. Orang tinggal belanja 70 triliun setiap tahun. Susahnya di mana? Cuman belanjain 70 triliun. Kalau nggak bisa habis 70 triliun, nah itu baru bodoh. Kan jadi gubernur itu kan cuma membelanjakan aja, mengalokasikan dana ini gitu. Udah ada dananya. Yang susah tuh kan kalau nggak ada dana. Kalau ada dananya itu susahnya di mana gitu loh. Apalagi Ya, sebenarnya- ada dana ribuan triliun. Yang susah itu nggak korup. Yang susah itu nggak korupsi.
Nah, ya kalau udah ada di situ kan kadang-kadang belum silau. enggak juga karena aku kan punya rekor gitu. Kalau aku mau kaya dari dulu ya udah bisa lebih kaya dari ini. Kalau mau aku gabung sama pemerintahan Jokowi dari dulu udah gabung. Kalau dari dulu aku masuk Nasdem ya sekarang mungkin udah kaya raya, tapi kan tidak aku lakukan itu. I did on my own way, ya kan? Nyebut merek. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Bebas kan. It's about pilihan kan. Iya. Ya, itu Pak De, aku pengen tahu, tapi misalkan artinya gini, kalau aku memang mencari kekuasaan, asal kekuasaan, aku bisa masuk partai mana aja. Dari dulu aku ditawarin kok. Dari dulu aku dekat dengan PKB. Ya kan? Aku ditawari aku udah pernah duduk bareng sama Pak Surya Paloh. Udah bener-bener dia melamar langsung. Tapi kan aku nggak mau. Kan? Karena berbeda. Bukan berbeda ya, itu masalah hati aja. Oh. Makanya nggak bisa dibeli, Pak sampai De. akhirnya iya dong. Dan Iya bukan maksudnya bukan mereka Saya membeli, tapi maksudnya aku bergabung kalau dengan hati itu nggak bisa dipaksa. Gitu. Aku bergabung dengan Gerindra itu kan saat Gerindra bukan penguasa kan. Aku bergabung dengan Gerindra 2-3 tahun yang lalu kan Gerindra bukan penguasa saat itu. Kan besok nih pemilihan, terus Pak De menang. Oke, apa ya? Misalkan Pak De jadi apa ya? Pengennya apa sih Pak De? Yang pengen banget gitu? Sebenarnya menjabat sesuatu itu tidak. Ya sesuatu spesifik dong. Jadi Pak De. gini loh, apa menjabat sesuatu itu bukanlah sebuah akhir daripada tujuan politik sebenarnya gitu. Kan kita berandai-andai dulu. Iya. Kita kan pengen tahu, misalkan kalau besok tiba-tiba let's say Ahmad Dhani jadi gubernur gitu. Gubernur gimana? Gubernur oke nggak? Atau bupati atau apa? Gubernur Jawa Timur deh. Atau apa? Ya, kalau sekarang itu pertanyaan itu sekarang itu nggak sama dengan pertanyaan itu 2-3 tahun yang lalu. Kalau pertanyaan itu sekarang itu saat ini saya udah banyak menolak beberapa kali tawaran untuk menjadi ikut pilkada gitu ya. Tahun ini saya banyak menolak gitu. Artinya untuk tahun ini 2020 ini saya banyak menolak untuk dicalonkan dari berbagai macam pilkadaan itu ya. Untuk tahun ini gitu. Karena ya memang posisinya sekarang udah beda gitu loh. Posisinya udah beda. Sekarang nggak seperti dulu lagi kondisinya. Ya, saat ini sekarang sampai 2024 itu sekarang aku itu bertapa aja dulu gitu loh. Meneruskan pertapaan gitu loh. Mau tiarap dulu, Ya. bertapa dulu, Meneruskan sampai pertapaan. tiba-tiba Nunggu momen yang baik gitu. nunggu momen yang baik dengan Karena saya percaya setiap masa itu ada moment of truth dan saya percaya itu. Ada lagunya tuh. Criticizing all you see. Backchat, analyzing what I say. It's a moment of truth. Pasti ada itu moment of truth. Oke, kita tunggu deh kira-kira moment of truth-nya Pak De tiba-tiba keluar dengan gebrakan lah. Tapi kalau Ya, misalkan yang pasti saya tetap di Partai Gerindra, itu yang paling pasti, itu saya tetap Partai Gerindra. kalau misalkan kita berandai-andai lagi, let's say kita ambil yang pahitnya dulu, let's say gagal, akan berhentikah atau akan terus lanjut? Atau Ya namanya perjuangan itu sampai mati ya. Yang namanya perjuangan itu sampai mati. Jadi sampai nggak titik darah penghabisan yang namanya jadi perjuangan. nggak akan mundur? Nggak akan dong. Nggak akan dong. Konsisten, luar biasa nih Pak De nih. Loh, ya namanya passion gimana sih? Benar. Namanya passion gimana? Ya kadang-kadang kan ada orang yang gampang rontok gitu. That's not me. That's not you. That's not Nggak you. gua banget itu. Oke. Istirahat dulu. Kasihan handphonenya, mungkin mau dicas handphonenya. Oh, udah dikasih tuan. Udah. Nyala nggak tapi? Tapi Pak De, Kayaknya mati. ini kita diskusi ini nih mau ada di YouTube-nya Pak De juga. Apa Pak De mau nanya-nanya aku apa ini satu materi sama? Nggak tahu, terserah. Kita habis ini ada session. Beda kan? Tim kita ada sama. Serius? Iya. Aku baru tahu. Iya.